Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhaimin, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya di mata kuliah Komunikasi Pendidikan, yaitu dengan judul Seni dan Keterampilan Komunikasi Verbal Guru. Sebelum kita jauh mendalami apa yang ingin saya sampaikan, pada intinya saya di sini akan menyampaikan salah satu tentang komunikasi. Oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu komunikasi. Di sini terutama saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi adalah komunikasi diambil dari kata communicare yang artinya menyampaikan, atau diambil dari kata komunis yang artinya sama. Pada intinya, komunikasi adalah salah satu cara atau upaya dengan tujuan dan maksud agar apa yang disampaikan atau maksud dan tujuan tersebut dapat dipahami oleh pendengar atau penerima kita, lawan bicara kita. Lalu apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah salah satu komunikasi dari berbagai macam jenis komunikasi yang ada. Komunikasi verbal sendiri adalah salah satu komunikasi yang dilakukan dengan cara secara lisan ataupun tulisan. Dalam menyampaikannya bisa berupa isyarat ataupun dengan tulisannya tadi. Lalu bagaimana komunikasi yang efektif dari sebuah komunikasi verbal itu? Yang pertama adalah komunikasi itu harus jelas. Apa yang akan disampaikan harus jelas. Kemudian disampaikan dengan secara sistematis. Setelah disampaikan dengan secara sistematis, lalu apa yang disampaikan tersebut harus berdasarkan argumen. Artinya yang disampaikan itu mempunyai data, mempunyai value, mempunyai kekuatan. Artinya di sana tidak ada hoax di dalam apa yang disampaikan tersebut. Kemudian komunikasi verbal itu harus bermakna, ya, fokus pada apa yang akan disampaikannya. Lalu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi verbal itu. Yang pertama adalah intonation atau tinggi rendahnya dalam kita menyampaikan suatu pesan tersebut dalam komunikasi, ya. Kemudian ada duration. Duration ini maksudnya adalah tidak terlalu lama dalam menyampaikan, tidak terlalu cepat pula. Jadi tidak terkesannya kita tergesa-gesa dalam menyampaikan pesan dan tidak juga terlalu berleha-leha dalam menyampaikan poin-poin yang akan kita sampaikan. Kemudian hal lainnya adalah penekanan waktu kita menyampaikan hal yang seperti motivasi itu harus dengan seperti kita sedang bersemangat, seperti itu harus dengan penekanan kata yang bersemangat pula, argumen yang semangat juga. Kemudian hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah suatu persiapan. Karena tidak ada suatu pembicara yang baik jika tidak ada persiapan yang baik pula. Itu yang disampaikan oleh William Foy. Nah, dapat kita pahami komunikasi verbal ini juga akan sangat baik jika kita setelah mempersiapkan baik itu secara intonasinya, pesan poin-poinnya yang akan disampaikan, waktunya, durasinya, penekanan katanya. Artinya dalam persiapan itu harus benar-benar kita dalami, kita pahami, ya, agar dapat dipahami oleh penerima. Kemudian komunikasi verbal itu juga ada beberapa poin yang dapat menunjang efektivitas dari komunikasi verbal tersebut. Yang pertama adalah kekuatan kata, quotes-nya. Ada penekanan kata-kata yang harus kita perhatikan agar dapat mudah dilafalkan, kemudian mudah dipahami dan mudah dipahami oleh pendengar, atau istilah yang akrab didengar oleh masyarakat. Nah, hal tersebut dapat menunjang keberhasilan dari komunikasi verbal, terutama bagi kita yang akan menjadi seorang guru. Maka penting untuk kita memperhatikan efektivitas hal-hal penunjang agar dapat dipahami oleh murid-murid kita kelak. Kemudian ada beberapa poin lainnya yang akan saya sampaikan, yaitu adalah pilar-pilar komunikasi verbal. Tentunya dari komunikasi yang paling penting adalah respons. Apa itu respon Respon adalah suatu rangsangan atau feedback yang ditimbulkan oleh pendengar atau penerima dari komunikator tersebut. Artinya
ada nilai yang dipahami atau tidak dipahami oleh pendengar. Artinya ada respon di sana, ada tindakan yang dilakukan terhadap komunikator yang disampaikan tersebut. Kemudian pemikiran. Nah, dalam pilar ini, pemikiran ini, dalam poin yang akan kita sampaikan harus mempunyai pemikiran atau landasan agar pemikiran kita atau yang kita sampaikan itu mempunyai nilai tambahan atau mempunyai nilai kekuatan di dalamnya. Tidak sembarangan apa yang kita sampaikan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau faktor penghambat dari komunikasi verbal ini. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan berbelit-belit. Sudah pastinya jika kita menyampaikan secara berbelit-belit, maka orang yang mendengar juga tidak sepenuhnya akan dapat memahami karena sulit untuk dipahami. Kenapa tadi berbelit-belit? Sulit untuk dipahami. Kemudian faktor lainnya yang sangat mempengaruhi yaitu latar belakang. Jika seorang pemikir atau komunikator mempunyai latar belakang yang berbeda, mungkin alur pembicara atau pemikirannya juga berbeda. Hal ini juga mempengaruhi dari tingkat keberhasilan komunikator tersebut. Kemudian pesan yang disampaikan tidak sistematis, artinya rancu, tidak ada poin-poinnya tidak jelas. Kemudian hal ini menimbulkan keraguan dari audiens. Kemudian pesan yang disampaikan juga tidak berfokus pada poin yang akan disampaikan. Yang terakhir adalah tidak adanya persiapan dari komunikator. Oleh karena itu pesan yang disampaikan juga akan tentunya sangat mempengaruhi dari keberhasilan komunikator tersebut. Mungkin demikian pesan yang saya dapat sampaikan, presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.